Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristiana Putri dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa saya dari novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Berikut saya paparkan. Latar belakang pengarang. Agnes Davonar adalah seorang fenomenal dalam dunia sastra Indonesia. Ia memulai karirnya sebagai seorang penulis amatir di sebuah blog. Agnes lahir di Jakarta 8 Oktober, sedangkan Davonar lahir di Jakarta 7 Agustus. Mereka adalah dua bersaudara dalam lingkungan seni. Ayahnya adalah seorang pelukis kaligrafi Cina, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Surat Kecil untuk Tuhan adalah kisah nyata yang pertama kali mereka tulis dan sempat dipublikasikan di blog mereka. Ribuan air mata berjatuhan ketika kisah ini dibaca. Atas permintaan pembacanya, Agnes Davonar pun membuat kisah ini menjadi novel keduanya, dan pastinya kisah ini lebih sempurna dengan ribuan air mata yang siap berjatuhan di setiap bait perjalanan Keke. Nilai yang terkandung dalam novel. Yang pertama, terdapat nilai agama. Nilai agama dalam novel ini mengajarkan kepada pembaca bahwa kita harus lebih banyak bersyukur dan tidak menyombongkan diri. Yang kedua, terdapat nilai moral, yaitu di saat teman Keke yang mengejek dia, Keke tetap diam dan hanya tersenyum dengan ejekan itu. Dan saat Keke jatuh sakit, teman yang mengejek Keke memberi dukungan kepada Keke untuk tetap bertahan. Dan itu merupakan nilai moral yang baik untuk para remaja. Kemudian terdapat nilai sosial, yaitu saling membantu dan memberi dukungan kepada kawan dan siapapun yang ada di sekitar kita. Dan terakhir, terdapat nilai budaya. Terdapat nilai-nilai budaya di Jakarta, yaitu budaya anak remaja di daerah Jakarta. Kritikan untuk novel. Novel ini dapat menyentuh hati para pembaca, sehingga pembaca dapat terbawa oleh suasana yang terdapat pada novel Surat Kecil untuk Tuhan. Novel ini hampir tidak memiliki kekurangan, karena ceritanya yang diambil dari kisah nyata seorang gadis bernama Gita Sesawenda Cantika atau Keke yang menjalani sisa hidupnya yang berperan melawan penyakitnya sampai akhir hayatnya. Namun bagi pembaca yang tidak memiliki kemampuan pemahaman terhadap ungkapan kalimat si pengarang yang bisa dibilang sulit dan memiliki makna yang dalam, akan susah untuk dipahami kalau tidak dianalisa secara baik-baik. Kemudian terdapat unsur intrinsik dalam Surat Kecil untuk Tuhan. Yang pertama ada tema. Perjuangan seorang remaja melawan penyakit kanker ganas, tetapi memiliki semangat untuk hidup. Lalu, alurnya yaitu maju. Penceritaan berdasarkan urutan waktu yang berjalan maju. Tahapan alurnya yaitu yang pertama ada pengenalan, yang kedua ada pemunculan konflik, yang ketiga ada klimaks, yang keempat ada penurunan konflik, dan yang terakhir ada penyelesaian. Masih dalam unsur intrinsik. Dalam unsur intrinsik juga terdapat tokoh serta penokohan. Tokoh dalam novel ini yang pertama ada Keke, yang kedua ada ayah Keke, yang ketiga ada sahabat-sahabat Keke yaitu Fada, Maya, Siva, Ida, dan Andini. Yang keempat ada Andi, dan yang terakhir ada Pak Ius. Penokohan pada karakter Keke atau Gita Sesawenda Cantika, tokoh utama yang berperan sebagai Aku, seorang remaja yang aktif, cerdas, dan percaya diri, memiliki keinginan dan cita-cita dirinya sendiri, walaupun hidupnya tidak akan lama lagi. Lalu, karakter ayah Keke yaitu seorang ayah yang sabar, baik, selalu berusaha, bijaksana, dan perhatian kepada ketiga anaknya. Ada pula karakter dari sahabat-sahabat Keke yaitu Fada, Maya, Siva, Ida, Andini, yaitu baik, setia menemani Keke di saat-saat terakhir Keke. Andi, tampan, sabar, perhatian, penyayang, dan baik. Lalu yang terakhir ada Pak Ius, sangat setia kepada keluarga Keke, baik, penyabar, perhatian terhadap Keke. Latar dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Yang pertama adalah latar waktu, yaitu pada pagi hari, siang hari, dan malam hari.
terletak pada paragraf yang dipaparkan dalam halaman 5, halaman 34, dan halaman 119. Lalu, tempat terdapat di Jakarta, Bandung, dan Singapura. Kemudian sudut pandang dalam surat kecil untuk Tuhan, yaitu menggunakan orang pertama yang menceritakan tentang dirinya sendiri. Buktinya dapat kita lihat pada bacaan halaman 5, yaitu, "Hai sobat, kenalkan, namaku Gita Sesawanda Cantika. Terlalu panjang ya? Oke, biar gampang disebut saja namaku Keke. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Aku mempunyai 2 kakak laki-laki, namanya juga dipersingkat saja. Panggil mereka Ciko yang tampan dan Kiki yang manis. Jadi di antara keluargaku, aku adalah anak perempuan satu-satunya." Yang terakhir, amanat dalam surat kecil untuk Tuhan. Terdapat 3 poin amanat yang dapat saya analisa. Yang pertama, dalam menghadapi sebuah cobaan seberat apapun itu, kita harus tetap berusaha untuk bangkit dan tak menyerah. Yang kedua, tetap rajin belajar dan menuntut ilmu pada keadaan apapun selama kita masih mampu untuk bernafas. Yang ketiga, tetap berusaha untuk membahagiakan orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. So, itulah pemaparan mengenai analisis dalam tugas novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan guru pembimbing Ibu Maratu Soliha selaku wali kelas 12 IPS 4. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang jelas. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.